Bab 8. Ini tentang kebiasaan baik. Jika mencari di internet, Anda akan mendapatkan banyak artikel yang dimulai dengan kata penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Sayangnya, jika kemudian mencari tahu tentang apa penelitian itu, Anda akan kecewa. Tampaknya ada satu studi pada tahun 1960-an ketika sang penulis mengamati diperlukan waktu 21 hari bagi orang yang diamputasi untuk menyesuaikan diri setelah kehilangan satu kaki. Karena itu demikian kesimpulan si penulis. Semua kebiasaan bisa diubah dalam waktu 21 hari. Penelitian lebih baru misalnya di University College London menunjukkan bahwa orang yang berbeda memerlukan kurun waktu berbeda untuk mengubah kebiasaan. Jika Anda sudah mengerjakan tantangan berbuat lebih sedikit, sejauh ini Anda sudah mulai mengubah kebiasaan Anda. Bahkan mungkin saja perubahan sudah mulai terjadi. Di kursus daring yang saya ajarkan berdasarkan buku ini, saya mendapat surel dari seorang peserta yang berbunyi sebagai berikut. Terima kasih untuk ini, sangatlah berguna bagi saya untuk diingatkan agar menghormati diri saya sendiri dan waktu saya yang berharga. Saya telah membiarkan situasi meluncur ke titik ketika saya bekerja dari pukul 9 pagi sampai 1 pagi secara rutin dan di kebanyakan akhir pekan. Saya sudah berada di kondisi treadmill seperti ini selama 3 tahun terakhir. Saya kini memutarnya lagi ke pukul 9 pagi sampai 6 sore, dan sama sekali berhenti bekerja pada akhir pekan. Betapa lucu bahwa dunia tidak berakhir. Terima kasih untuk mengingatkan saya tentang apa yang penting. Dan itu baru 3 minggu berjalan dari kursus yang direncanakan berlangsung selama 10 minggu. Begitulah perubahan kebiasaan untuk Anda. Sebagian besar tantangan berbuat lebih sedikit di bab sebelumnya adalah tentang menolak sesuatu. Tantangan-tantangan itu menunjukkan kepada Anda bahwa menolak itu tidak masalah, lebih dari sekadar tidak masalah. Menolak itu justru bagus. Bahkan sangat bagus di banyak situasi. Tujuan tantangan-tantangan itu adalah menghentikan kebiasaan Anda bereaksi dengan bagaimana saya bisa menyelesaikan hal ini ke dalam hidup saya yang sudah terlalu penuh sesak. Jika Anda merenungkannya, kebiasaan yang saya dorong Anda untuk mengembangkan lewat penerapan tantangan-tantangan ini adalah Anda harus bereaksi dengan apakah saya benar-benar harus melakukannya, bukan bagaimana saya bisa menyisihkan hal ini. Apakah saya benar-benar harus melakukannya? Adalah kebiasaan baik dan semoga Anda sedang berusaha mengembangkan atau bahkan sudah memperoleh kebiasaan ini. Namun Anda masih bisa meningkatkannya. Apakah saya benar-benar harus melakukannya? Itu bagus tapi reaktif. Ada sesuatu yang datang dan Anda memutuskan apakah Anda harus mengenyahkannya atau tidak. Itu bagus, tapi defensif. Itu menimbulkan dampak bahwa Anda sudah punya satu hari yang penuh atau padat dan tidak ingin membuatnya lebih penuh atau padat. Namun, bagaimana jika Anda justru menjadi proaktif dan ofensif? Bagaimana jika alih-alih berpikir dalam kerangka hari yang penuh dan hidup yang sesak, Anda membayangkan hari-hari yang kosong dan hidup yang menunggu untuk digenapi? Bagaimana jika alih-alih bereaksi dengan apakah saya benar-benar harus melakukannya, Anda bereaksi dengan mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk ini? Bab ini dengan demikian memuat banyak tantangan berbuat lebih sedikit yang akan mendorong pola pikir itu dan membangun kebiasaan tersebut. Jadikan itu kebiasaan Anda, maka Anda akan mengalami kekuatan yang luar biasa dan penuh dari berbuat lebih sedikit. Berbuat lebih sedikit nomor 1, menjadi lebih kreatif. Dalam suatu pembahasan yang bagus tentang kreativitas, John Cleese dari Monty Python yang terkenal menjelaskan bahwa kreativitas bukanlah bakat, melainkan cara bertindak.
Dia menggambarkan 5 langkah yang diperlukan untuk melakukan cara bertindak ini. Kita pasti mengenali 2 langkah pertama sebagai perilaku berbuat lebih sedikit yang klasik. Kedua langkah itu meliputi penciptaan apa yang disebut Klis sebagai oase ketenangan. 1. Temukan tempat yang memungkinkan Anda tidak diganggu. 2. Sisihkan waktu. Klis menyarankan 90 menit sebagai waktu yang bagus ketika Anda tidak akan melakukan hal harian, rutin, atau normal apapun yang menyita banyak waktu. Sebaliknya, Anda menciptakan oase waktu itu dan disinilah harapannya kreativitas akan terwujud. Jika Anda ingin mengetahui langkah-langkah lainnya, ditambah mendengarkan beberapa lelucon bagus seputar berapa banyak yang diperlukan untuk mengganti bohlam, Anda bisa menyaksikan keseluruhan pembahasan itu di YouTube. Berbuat lebih sedikit nomor 2. Bermalas-malasan setidaknya sedikit. Ketika ada keinginan untuk bermalas-malasan di depan TV, sambut hal itu. Jumat malam adalah saat saya melakukan hal itu. Tidak memasak, cukup pesan antar. Pokoknya segala sesuatu dilakukan dengan energi minimal. Jangan minta saya melakukan apapun pada Jumat malam. Biasanya saya menganggap diri sebagai orang yang cukup produktif dan menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi saya mematikan mesin produktivitas pada Jumat malam. Ada cukup banyak waktu untuk melakukannya lagi ketika hari kerja berikutnya tiba. Berbuat lebih sedikit nomor 3. Berhenti bekerja. Saya suka hari Jumat. Saya bekerja keras dari Senin sampai Kamis. Tak masalah. Saya bahkan bekerja pada Jumat pagi. Namun, ketika Jumat siang tiba, saya hanya ingin bersenang-senang. Di tempat kerja, saya menghentikan semua pekerjaan yang biasa dan justru membaca bahan-bahan yang sudah saya niatkan untuk baca. Atau saya merenungkan sejumlah ide atau pemikiran yang saya miliki. Saya mengulas minggu yang telah lewat dan memikirkan minggu berikutnya. Saya menulis di buku harian saya berusaha mengosongkan pikiran dan melihat apakah ada pemikiran kreatif yang bergegas atau menyelinap masuk. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar seperti, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik di tempat kerja dalam kehidupan? Saya berusaha melihat keadaan dengan perspektif segar. Tentu saja, hal itu tidak harus terjadi pada hari Jumat jika Anda tidak menginginkannya. Namun, pilihlah satu hari atau satu siang untuk berhenti bekerja dan lakukanlah. Berbuat lebih sedikit nomor 4. Bekerja mandiri cukup bagus, tapi jangan 100 jam seminggu. Jika Anda bekerja secara mandiri atau mengelola usaha kecil, sebagaimana halnya saya, hidup bisa disesaki hal-hal remeh terkait pekerjaan. Jadi, untuk memisahkan mana yang sangat penting dan mana yang tidak penting, buatlah daftar berisi hal-hal sangat penting yang dimulai dengan ketiga hal ini dalam prioritas sebagai berikut. 1. Uang. Jangan sampai kehabisan uang. Arus kas. 2. Konsumen saat ini. Beri mereka yang terbaik. 3. Konsumen baru. Temukan mereka. Sekarang jelaskan kepada saya dan lebih penting lagi kepada diri Anda, mengapa harus ada hal lain lagi di daftar ini? Mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk ini? Jika itu bukan salah satu dari ketiga hal tersebut, Anda seyogianya tidak menginvestasikan waktu Anda. Berbuat lebih sedikit nomor 5. Katakan tidak ketika orang mendelegasikan sesuatu kepada Anda. Anda mungkin merasa sedang berada di dalam pekerjaan yang tidak memungkinkan Anda berkata tidak. Namun, Anda tetap harus mencoba. Anda akan mendapati bahwa dunia tidak berhenti berputar, langit tidak akan runtuh, planet-planet tidak akan bertabrakan. Jadi, berikut satu cara yang mungkin berguna untuk Anda.
Daripada memperlakukannya secara serius, cobalah bermain-main dengannya. Misalnya, selama sehari penuh, cobalah menolak setiap permintaan kedua yang datang kepada Anda. Dan, jika permintaan itu datang dari atasan tertinggi, Anda bisa memilih untuk terus menolak atau menyerah. Namun, jika Anda tetap menolak dan berhasil, beri diri Anda hadiah atau ganjaran sesuai kerja atau pada akhir pekan. Berbuat lebih sedikit nomor 6. Ambil lagi akhir pekan Anda. Di kebanyakan negara, kerja 5 hari per minggu per 8 jam per hari menjadi norma di sepanjang abad ke-20. Sebelum itu, kebanyakan orang bekerja di pabrik atau lahan pertanian dari subuh sampai maghrib pada musim panas dan 10-16 jam pada musim dingin, dan itu 7 hari seminggu. Gagasan bahwa jika semestinya memiliki 2 hari berturut-turut dalam seminggu untuk diri kita sendiri, untuk kita gunakan sesuka hati, adalah impian bagi kebanyakan leluhur kita. Jadi, akhir pekan itu luar biasa, akhir pekan itu agung, dan gagasan bahwa kita menghabiskan akhir pekan untuk melakukan hal-hal yang remeh pasti akan membuat kesal orang-orang yang berjuang dan berargumen sedemikian keras untuk hak istimewa yang kini kita miliki. Oleh karenanya, akhir pekan adalah waktu ketika Anda benar-benar perlu bertanya, mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk ini? Tengok kembali akhir pekan yang baru usai. Seberapa banyak dari akhir pekan yang Anda habiskan untuk hal-hal yang remeh atau omong kosong, dan seberapa banyak dari akhir pekan yang Anda habiskan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna bagi Anda. Dan tolong perhatikan, saya tidak membuat penghakiman apapun tentang apa hal yang penting untuk Anda. Jika menghabiskan separuh hari Minggu untuk tidur adalah hal yang benar-benar penting bagi Anda, lakukanlah. Namun jika akhir pekan Anda dihabiskan untuk hal-hal remeh, kinilah saatnya untuk berubah. Anda bisa melakukannya dalam 1 dari 3 cara. 1. Rencanakan akhir pekan Anda berikutnya untuk hanya atau sebagian besar mengurusi hal-hal yang sangat penting. Atau 2. Ketika akhir pekan Anda berikutnya tiba dan hal-hal yang potensial untuk dilakukan muncul, tanyakan, mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk hal ini? Jika Anda tidak bisa memunculkan jawaban yang cukup baik, katakanlah, oke, berikutnya. Atau 3. Rencanakan 1 akhir pekan yang sepenuhnya bebas, kanvas kosong, dan lihat apa yang muncul. Atau lakukan hal sesuka hati Anda. Itu bisa berujung pada cara lain yang sungguh bagus untuk mencari tahu apa yang benar-benar bermakna bagi Anda. Perhatikan juga bahwa semua komentar yang sama juga berlaku bagi malam-malam Anda setelah kerja. Itu juga hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan leluhur atau generasi pendahulu kita. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menghakimi. Ada beberapa malam yang saya habiskan dengan duduk di depan televisi setelah hari yang berat, tapi tentu tidak setiap malam. Berbuat lebih sedikit nomor 7. Pisahkan gangguan. Selama 1 minggu, pertahankan daftar yang berisi segala sesuatu yang Anda lakukan dalam kehidupan pribadi Anda. Maksud saya bukan hal-hal seperti sarapan atau mandi atau tidur. Mari kita asumsikan bahwa Anda memang bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja, dan pulang lagi. Namun apa yang terjadi setelah itu? Atau sebenarnya sebelum itu? Jika Anda orang yang bangun pagi-pagi sekali, apa yang Anda lakukan pada tiap-tiap dari 5 hari kerja dan akhir pekan? Catat juga secara kasar berapa lama yang Anda habiskan untuk setiap aktivitas. Di akhir minggu, ulas daftar Anda.
Ketika mengulas setiap poin, catatlah apakah poin itu gangguan dan apakah itu bermakna. Apakah Anda menyukai apa yang Anda lihat? Jika tidak, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Berbuat lebih sedikit. Nomor 8. Enyahkan omong kosong. Buatlah daftar berisi segala sesuatu yang harus Anda lakukan hari ini atau minggu ini, dan pecah semua itu ke dalam apa yang sangat penting dan apa yang tidak. Sobek kolom-kolom yang berisi hal yang tidak sangat penting dan buang. Berbuat lebih sedikit. Nomor 9. Mematikan kotak. Matikan laptop, tablet, atau telepon, atau TV, atau apapun yang menatap mata Anda pada waktu tertentu setiap malam selama 1 minggu, dan pertahankan. Entah itu memberi Anda lebih banyak waktu santai, memberi Anda tidur malam yang lebih nyenyak, atau membuat Anda berfokus pada hal lain yang perlu dilakukan. Perhatikan betapa lebih baiknya perasaan Anda hanya dari satu perubahan kecil ini. Berbuat lebih sedikit. Nomor 10. Buatlah daftar berisi hal-hal yang ingin Anda kerjakan. Buatlah daftar berisi hal-hal yang ingin Anda kerjakan atau alami atau capai dalam hidup Anda dalam kurun waktu. Katakanlah 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Ketika sesuatu yang mungkin akan menyita waktu Anda datang, ajukan pertanyaan, mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk ini? Jika jawabannya bukan, karena hal itu akan ikut membantu pencapaian salah satu hal di daftar saya, lupakan saja. Berbuat lebih sedikit. Nomor 11. Ciptakan 1 hari bebas. Buat tujuan untuk memiliki setidaknya 1 hari bebas seminggu. Atau jika itu terlalu mengerikan, 1 malam bebas dalam seminggu, bukan berarti Anda harus duduk diam tidak melakukan apa-apa. Meskipun tentu saja Anda boleh melakukannya jika mau. Namun dengan tidak berencana melakukan apapun, Anda bisa terkejut mendapati kemana hal itu akan membawa Anda. Berbuat lebih sedikit. Nomor 12. Bermeditasi atau menjernihkan kepala Anda. Tidak, saya tidak bersemedi dalam posisi teratai, menutup mata dan memanjatkan puji-pujian. Sudah bertahun-tahun saya berusaha melakukan yoga tapi tidak pernah bisa melakukan posisi teratai. Saya hanya mengajak anjing saya jalan-jalan, atau jika anjing saya tidak tertarik, saya akan jalan-jalan sendiri. Bagi saya, setidaknya butuh setengah jam sebelum ide-ide datang, tapi ide-ide itu datang dalam rombongan. Tak semua ide itu masuk akal, tapi juga tak semuanya bodoh. Saya biasa melakukan lari maraton dan lari jarak jauh untuk mencapai tujuan serupa. Jadi Anda bisa mencari hal serupa, apa yang memungkinkan Anda memenangkan pikiran dan berinteraksi dengan alam bawah sadar Anda. Berbuat lebih sedikit. Nomor 13. Lakukan hanya hal-hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Keseluruhan buku ini adalah tentang melakukan hal yang tepat untuk Anda dan mengenyahkan semua sampah sisanya. Dengan tersingkirnya sampah, Anda seharusnya memiliki posisi yang bagus untuk melakukan hal yang tepat dengan pikiran yang tepat pula. Meskipun jauh, setiap perjalanan pasti dimulai dengan 1 langkah kecil. Petit de petit. Demikian kata orang Prancis. Sedikit demi sedikit. Sekarang inilah waktunya untuk mulai. Kita sudah mengatakannya berkali-kali. Perubahan perilaku itu mungkin sulit. Itu mungkin sulit bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya berusaha memberi Anda menu berisi banyak hal untuk dicoba. Seperti menu reguler, Anda tidak perlu memakan segala sesuatu di dalamnya. Cobalah hal-hal berbeda dan temukan apa yang Anda sukai. Apa yang berguna bagi Anda. Jika keadaan terasa sedikit aneh atau berbeda atau di luar kebiasaan, tak masalah. Itu memang lumrah.
Namun, jangan sampai melupakan apa yang akan dibekaskan oleh perubahan-perubahan ini kepada diri Anda. Perubahan-perubahan itu akan memungkinkan Anda menjalani kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Tak kurang dari itu. Dalam pidato pelepasan wisudawan di Stanford University yang kini terkenal, Steve Jobs menggarisbawahi konsep bahwa kematian adalah katalis kuat bagi perubahan hidup. Mengingat bahwa saya akan meninggal tak lama lagi adalah alat terpenting yang pernah saya temukan untuk membantu saya membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup. Cepat atau lambat kita akan meninggal. Selagi hidup, mari kita lakukan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Mustahil bagimu untuk mengambil akar sejati selain dengan cuaca baik yang engkau buat sendiri. Wajib bagimu untuk membentuk musim panenmu sendiri. William Shakespeare, dramawan dan penyair Inggris.